Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah bab yang ke berapa? Ke 18 ya. Nggak nyangka sudah 17 bab kakak tampilkan di YouTube, pembahasan buku BTA ya. Pembahasan tertulis ya, buku BTA. Kalau pembahasan lisan per soal satu video sudah banyak kakak buat ya sejak 2 tahun lalu. Bisa dilihat di channel ini ya. Kali ini kakak sedang melayani kalian yang waktu sesi Zoom catatannya nggak rapi, screenshotnya ada yang kelupaan atau hilang filenya atau apa ya. Nah, ini adalah catatan-catatan waktu Zoom yang sudah kakak rapihin coret-coretannya ya. Terus juga bisa dipakai buat kalian latihan soal ya. Yang udah pernah lihat 17 video sebelum ini pasti tahu caranya. Kakak akan scroll soal-soal kosong, kalian latihan, kerjakan di kertas, nanti dicocokkan dengan jawaban yang akan kakak tampilin di video ini juga ya. Oke, sekarang trigonometri ya. Ada trigonometri kelas 10, kuasai ya. Definisi dari sin cos tan itu apa? Depan miring samping, identitas-identitas dasar, tanda di kuadran. Setiap kakak sebutin sebuah masalah, kalian dalam gini, iya itu saya udah tahu, iya itu udah saya tahu, gitu ya, dalam hati kami gitu ya. Kemudian sudut istimewa, sebenarnya ada cara menghafalnya juga. Walaupun sebenarnya ini ada buktinya ya, jadi nilai sin kostan dari sudut istimewa ini bisa digambar ya. Tahu kan ya, sudut 30 dan 60 ini sebenarnya tahu nggak apa? Segitiga sama sisi yang dibelah dua. Ini 60, ini 30 ya. Jadi kalau ini 2A, ini 2A, ini A, ini A, ini A akar 3, dapat deh tuh. Sin cos tangen dari 30 dan 60 itu sebenarnya bukan hafalan ya, ada penurunan rumusnya. Sedangkan 45 itu diambil dari segitiga sik samkak ya. Kalau ini A, ini A, ini A akar 2. Oke, tapi lebih baik dihafal lah tentu ya. Merubah koordinat Kartesius kutub Kartesius di UTBK kakak jarang lihat ya, tapi baik juga untuk pengetahuan. Kemudian sudut-sudut yang berelasi, ini bukan semua rumus tapi hanya contoh ya. Kalau dari 90 dan dari 270, apa yang terjadi? Kalau dari 180, 360, apa yang terjadi? Gitu ya. Kemudian tanda di depan ini didapat dari apa gitu ya. Itu tolong dikuasai. Masih kelas 10 itu ya. Kemudian dalil-dalil dalam segitiga, aturan sin, aturan cos, ya, aturan luas. Dalil tangent agak jarang, walaupun dikuasai juga bagus. Luas segitiga menggunakan trigonometri, juga luas segitiga yang diketahui tiga sisinya ya. Ini kelas 1 nih berarti ini semua halaman ini. Kelas 10 ya. Khusus yang kolom paling kanan 10 minat ya. Kalau yang dua kolom ini kayaknya 10 wajib ya. Oke, kita naik ke kelas 11. Grafik lupa kakak ya, kelas 10, kelas 11 ya. Rumus jumlah selisih ini kelas 11 ya. Jadi kalau sin, sin cos kosin, kalau cos, cos kosin sin. Kalau sin depannya kan S jadi sama, tambah jadi tambah, kurang jadi kurang. Kalau cos kan depannya C, cak sama ya. Jadi tambah jadi kurang, kurang jadi tambah gitu ya. Rumus sudut rangkap yang diturunkan dari sudut di atasnya. Ya udah gitu ya. Ini punya konsekuensi nih, yang ini. Berarti kalau sin kuadratnya diubah jadi 1 kurang cos kuadrat, berarti apa? 2 cos kuadrat A min 1. Atau 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Cos 2A bisa tiga-tiganya ini. Ini kalau butuh dijadiin cos doang, butuh dijadiin sin doang, butuh dua-duanya. Tapi tiga ini sebenarnya hal yang sama ya. Tangan dua apa gitu. Ini juga, ini rumusnya dua arah ya, ke sana sama ke sana. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin. Cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin gitu ya. Udah, terus ini juga persamaan. Oke, kita latihan soal. Siap untuk nomor 1, dikerjakan di kertas, nanti dicocokin jawabannya. Tinggal merubah satu trigono ke trigono lain ya.
Cos itu definisinya samping per miring bikin segitiga converter, segitiga pengubah sin cos depan miring samping. Karena kuadran 1 gampang ya, semuanya positif ya. Nomor 2, jawabannya nanti ya, yang udah tahu, yang udah biasa udah tahu ya. Kalau jawabannya nanti setelah semua soal kakak scroll. Loh ini kak, cos sama sin gimana? Nah, silakan kerjakan dulu, kakak nggak kasih clue-nya. Kak kasih clue dikit dong. Iya boleh, kan sin sama cos kan kalau kita bagi jadi tangan ya. Jadi 1/2 sama dengan tangan X. Ya udah, tangan itu depan miring sampingnya gimana diubah menjadi sin sama cos gitu ya. Sin itu samping per miring, cos itu sin depan per miring, cos samping per miring kali deh. Oke? Bisa. Nomor 3 ya. Lihat gambar di samping, jika R terletak pada garis vertikal, berarti kalau R dijatuhin, silakan kerjain dulu sebelum kakak coret-coret. Udah, di pause videonya, kerjakan ya. Ini kalau ini jadi tegak lurus ya. Yang ditanya jarak dari titik R ke garis horizontal. Ya udah, berarti dari sini ke sini kan 4. Dari sini ke sini berapa? Jadi tambahin aja ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Kan ada 3 kak, ini kan cuma 2 suku ya. Kalau ada suku yang sama kan bisa digabung. Kakak kasih bantuan, di sini 4. Ya iya, ini ada 4-nya. Nah, ini berapa, ya. Oke. Oke. Nah, tuh bersihin lagi. Nah, tuh ya. Nomor 4. Silakan nomor 4. Cos kali cos ditambah sin kali sin sama dengan 4/5. Sin X sin Y-nya dikasih tahu. Oh. Kirain ya, ini dikasih tahu ya. Ini kan. Nah, berarti ini jadi bisa tahu ya. Kalau ini tahu, tangan kan bisa dipecah jadi sin per cos ya. Jadi gini loh ya, tulisan A per B dikali C per D, kayaknya nggak ada hubungan ya sama soal ini ya. Boleh dibaca sebagai AC dibagi BD. Nggak ada hubungan ya sama soal ini ya. Jadi carilah AB, carilah CD, carilah A per B, carilah C per D lalu kali. Itu sama aja, carilah AC, carilah BD lalu dibagi ya. Oke, kalau udah nomor 5. Nomor 5 nih istimewa semua ya. Pi per 3 itu 60 derajat, pi per 6 30 derajat, udah tahu semua kan? Ya dari radian ke derajat. Ini mainnya cuma di 30 60. Sudutnya istimewa semua, berarti nomor 5 pure cuma latihan berhitung ya. Latihan hitung akar-akaran dan sebagainya. Yuk, sudah nggak kasih clue apa-apa lagi. Nomor 5, kita ke nomor 6. Kak, cepet-cepet amat, kita belum sempet kerjain, makanya di pause aja videonya ya. Jangan dibiarkan videonya sedang berjalan, kalian ngerjain soal. Dan di pause-nya ketika belum mulai dioret-oret ya, belum mulai dikasih clue. Jadi soalnya masih bersih. Diberikan segitiga ABC dengan sudut A, sudut ya. Ya udah. Oh, B-nya 90, berarti segitiga ABC siku-siku. Ya udah. Ini B, gitu ya. AC-nya terserah lah yang mana. Isi ini depan miring sampingnya dengan yang ada di sini. Mana nih? Cos alfa ya. Cos alfa berarti samping per miringnya X per 1. Berarti ini apa? Gitu ya. Yang ditanya cos alfa tambah 2 gamma ya. Alfa kan yang ini. Gamma yang ini ya. Silakan. Kalau mau alfa tambah 2 gamma itu kan alfa tambah gamma tambah gamma ya. Alfa tambah gamma 90 ya. Masih ingat kalau dari 90 berubah pada tetap berubah ya. Tapi kuadran 2 jadi tandanya min apa plus? Iya min ya. Berarti nyari sin gamma ya. Gampang ya. Sin gamma itu sama aja cos alfa lah ya. Sip. Nomor 7. Seorang pengamat, ini capek ininya aja ya, bacanya aja. Padahal maksudnya sederhana ya. Nanti ujung-ujungnya jadi apa? Jadi segitiga siku-siku yang
Begitu nanti ujung-ujungnya ya. Jadi yang diketahui ini, kemudian mana coba tinggi panjang kapal ditanya, sudut ini, sudut semuanya semuanya tahu, semua sudut tahu nih, semua sudut yang ada di soal ini semua tahu. Iya, yang kalau semua sudut di soal ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu semua, diketahui ini, bisa tahu ini nggak? Bisa ya. Udah tinggal gitu doang. Mungkin baca soalnya emang agak pelan-pelan ya karena panjang ya. Nomor 8 juga ABC sisi-sisinya diketahui tiga-tiganya. Sip. Tiga-tiganya diketahui 4, 5, 6. Dikerjakan sebelum kakak mulai nulis dulu ya. 4 itu AB, 6 itu BC, 5 itu AC. Oke. Ini biasa, depan A alfa, depan B beta, gamma. Maka cari ini. Padahal segitiganya nggak siku-siku. Apa kita cari 4 hal ini nih semua nih? Cos alfa, tangen gamma. Ya, ini sama-sama gamma. Kalau sama-sama gamma nih, berarti kita curiga jangan-jangan ini bisa disederhanain nih. Bawa keluar ya, bawa keluar, kerjain. Tangan itu kan sin per cos. Sin per cos dibagi second itu kan seper cos ya. Jadi apa? Berarti ini nih bisa ngerjain sendiri ya. Terus nih cos alfa bagi sin cos alfa bisa dicari sendiri ya. Cos alfa bisa dicari sendiri pakai aturan cos ya. Sin beta ini jadinya apa nih? Ini kan jadinya kalau cos per 1 sin ya. Berarti yang ditandain ini nih segini nih adalah sin gamma. Sin gamma dibagi sin beta perbandingan 2 buah sin nih. Ini namanya perbandingan 2 buah sin. Perbandingan 2 buah sin dalam sebuah segitiga bisa pakai aturan sin. Jadi misalnya gini ya. A per sin A kan sama dengan B per sin B. Kan yang kita tahu itu. Kalau kita ini A per B sama dengan sin A per sin B nggak? Berarti perbandingan sinus antar 2 sudut dalam satu segitiga sama dengan perbandingan sisi ya, dari segitiga tersebut ya. Jadi segini ini cepat nih, segini ini nggak pakai coret-coretan banyak. Tinggal cos alfanya aja yang agak sedikit coret-coretan ya. Pakai apit kuadrat tambah apit kuadrat kurang depan kuadrat dibagi 2 apit-apit ya. Kakak ngomong apa sih? Gini nih ya. Kalau ada segitiga, ini yang ditanya sudutnya. Ini kakak namakan apit, ini karena apit, ini kakak namakan depan. Jadi cos alfa sama dengan apit kuadrat tambah apit kuadrat kurang depan kuadrat dibagi 2 apit-apit. Gitu ya. Udah gampang nomor 8. 9 sekarang. Ini kalau dibikin latihan gampang karena berturut-turut ya. Berturut-turut maksudnya materi satu nomor ke nomor lainnya masih deketan. Rumus yang digunakan, konsep yang digunakan ya. Lebih susah kalau random ya. Nah ini pakai apa nih? Disuruh cari panjang BC ya. Anggap aja lah panjang BC ini X. Tapi DC ini 2X ya. Berarti ini 2 segitiga ya. 2 segitiga yang sama-sama punya BD. Sekali lagi kerjain tanpa baca clue-nya. BD kuadrat ini sama dengan apa? Kalau dipandang sebagai segitiga yang atas. BD kuadrat sebagai apa? Kalau dipandang sebagai segitiga yang bawah. Nanti sama denganin dapat DX-nya gitu ya. Oke, jadi aturan cos melibatkan 2 segitiga yang nempel di BD ya. Segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi ya. 6 buah segitiga sama sisi, masing-masing sisinya jadi 100 per 6 akar 3. Nah, ini luas segitiga sama sisi sama dengan 100 per 6 akar 3. Sisinya berapa? Bisa ya. Garis bagi adalah garis yang membuat sudutnya menjadi sama besar. Jadi kalau AD diklaim sebagai garis bagi, ini harus 45-45 ya.
Kalau ini 45, yang ditanya adalah X ini. Gimana caranya? Ayo. Kakak nggak kasih clue-nya dulu. Tadi itu bukan clue, cuma ngasih tahu pertanyaannya ya. Sama istilah garis bagi, kalau nggak tahu tuh dikasih tahu. Ini 45, ini 45. Sudutnya yang terbagi sama. Iya, bisa pakai luas semua sama dengan luas yang bawah ditambah luas yang atas. Oke, luas yang bawah tambah yang atas sama dengan luas semua. Oke, nanti dapat deh X-nya. Nah, mencari luasnya dengan menggunakan sin ya. Ada kan rumus luas menggunakan sin? Setengah kali apit kali sin sudut yang diapit tadi gitu ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 4. Cos segini. Ini ada sedikit apa sih, kalau nggak jeli-jeli amat, sepertinya wah susah nih, nggak bisa dikerjain gitu ya. Kalau nggak jeli-jeli amat. Nah, ada sedikit konsep yang baru, oh iya kalau dikasih tahu kali ya. Tapi boleh coba kerjain dulu. Nah, kalau misalnya udah, ya, kalau dan mentok, kasih tahu hasil dari cos dengan hasil dari sin itu segede-gedenya 1, sekecil-kecilnya min 1. Jadi kalau penjumlahan cos sama sin hasilnya 2, hanya dimungkinkan karena 1 tambah 1. Nggak mungkin karena lain. Misalnya setengah tambah 1/2 nggak mungkin ya. Berarti ini 1, ini 1. Wajib, nggak bisa nggak gitu ya. Karena emang mentok sebesar-besarnya 1, mentok sebesar-besarnya 1 gitu ya. Nah udah, mungkin kalau clue itu dikasih tahu, bisa ngelanjutin nomor 12. Tadi nggak bisa ngelanjutin karena nggak kepikiran, bukan nggak tahu ya, nggak kepikiran ke arah sini. Oke, 13. Nah, sekarang identitas trigonometri ya. Oke, nomor 1 ya kerjakan sendiri lah, nggak usah pakai clue-cluean ya. Yang ditanyakan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi apa itu? Yang jelas sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1, berarti ini ya. Berarti kalau ini dikuadratin, ini juga dikuadratin ya. Lalu hasil kuadrat ini sama kuadrat ini ditambah, itu harus 1. Nah, akan ada hubungan tuh yang dihasilkan ya. Hubungannya kiri dan kanan dalam AB-AB-an gitu ya. Tadinya sih 1 di kiri ya, di sini AB-AB-an gitu. Oke? Bisa? Bisa. Loh, ini mah seperti yang tadi ya. Pakai rumus sudut yang bersesuaian ya. Harap diketahui aja ya, kalau segitiga dua sudut ini alfa sama beta namanya apa, saling apa? Berpenyiku, jumlahnya 90. Kayak apa? Kayak 10 sama 80, kayak 5 sama 95, kayak 15 sama 75. Ini nih, mereka ini namanya berpenyiku. Sudut yang berpenyiku, sin yang 1 sama dengan cos yang lain ya. Jadi sin 10 sama cos 80 sama. Cos 5 sama sin 95 sama. Karena depan permiring menurut alfa adalah samping permiring menurut beta gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada 4 suku nih. 2 diantaranya kalau dijumlah hasilnya 1. Dan 2 yang lain kalau dijumlah 1. 1 tambah 1, itu jawabannya nomor 2 ya. Atau gampang nomor 2. Ini nomor berapa? Nomor 2. Ya udah jawabannya gitu. Ya nggak boleh itu maksain namanya ya. Nomor 3 jawabannya bukan 3 ya. Nomor 3 jangan salah melihat kuadrannya. Kuadran ini kuadran berapa? 1, 2, 3 atau 4? Iya, 4. Cos di kuadran 4 positif ya. Berarti ini samping permiringnya 1/3. Depannya akar berapa ya. Tapi waktu di-convert jadi sin matangan, jangan lupa perhatikan kuadrannya. Sedangkan B di kuadran berapa nih? B di kuadran 2 ya. B di kuadran 2, bagaimana kondisi plus minus dari sin cos tangannya? Ini kerjain sendiri, ntar dibagi ya. Ini nggak ngerjain bareng ya, karena emang ini urusan sendiri, ini urusan sendiri. Bahkan ini tangan A sama tangan B juga urusan sendiri, nggak pakai rumus ya. Tangan A dapat dari sini, tangan B didapat dari sini, dengan memperhatikan kuadran.
Oke? Oke, ketelitian aja nomor 3. Tidak ada konsep dan teori yang susah atau menjebak atau tricky ya, nggak ada. Nomor 4, sin P sama dengan A. Manakah P? Oh ya, ini anggap aja lah P gitu ya. Berarti sin P sama dengan A. Berarti ini P, ini A, ini 1 gitu ya. Ini A apa gitu ya. Ini P-nya berarti antara 40 sampai 85 ya. Kan P itu X tambah 40 ya. Nah, 40 sampai 85 kan masih kuadran 1. Berarti sin cos tangen dari P itu positif ya. Yang ditanya apa? Cos 40 tambah X. Bukan Kak, 70 tambah X. Oh, 70 tambah X ya, ada tambahinnya 30 ya. Yang ini P ya. Berarti cos P tambah 30. Kan kalau cos diurai jadi cos min sin ya. Kalau 30 istimewa, kalau P ada datanya di sini. Sudut P itu depan miring sampingnya tersedia. Kuadrannya 1 lagi, sehingga plus minusnya nggak susah ya. Sip, itu nomor 4. Nomor 5, mudah ini ya. Kalau kakak ngerjain dengan satu cara nanti bukan berarti nggak ada cara lain ya. Banyak, dan nggak mungkin kakak kalau tahu lebih dari satu cara kerjain semua di pembahasan, nggak, yang di salah satu aja. Dan belum tentu yang terpendek ya, jadi yang paling kakak ngeh aja. Oke. Ini enaknya gimana? Silakan. Ini maksudnya AB nggak boleh mereka ini ya, supaya tidak jadi tahingga. Pause dulu videonya dan kerjakan. Kalau butuh clue ya dengerin dulu sebentar ya. Kalau ini P, ini Q, ini apa? P tambah Q. Coba aja tambah ini P sama Q ini kan. Ini P kurang Q. Berarti soalnya bisa diganti. Tangan P sama dengan A. Tangan Q sama dengan B. Carilah tangan P tambah Q dikali tangan P kurang Q. Nah, rumus perjumlahan dan selisih tangan ada. Ini datanya ada. Ya udah, beres ya. Tangan P tambah tangan Q dibagi 1 min tangan P tangan Q ya kan. Ini juga. Nomor 6. ABC dalam segitiga. Dalam segitiga itu nggak ada istilah kuadran 3-4 ya. Kuadrannya cuma 1 sama 2. Kalau cosnya min, berarti udah dipastikan A-nya kuadran 2. A-nya tumpul ya. Cosnya min ya. Bukan kuadran 3, karena sudut dalam segitiga nggak ada yang kuadran 3. 1 sama 2 doang. Berarti untuk A, perbandingan D misalnya 12, 13, 5. Oke. Dengan catatan kuadrannya 2. Sehingga nanti tangannya min, sinnya tetap plus ya. Tangan B 4/3, berarti B sebuah sudut yang perbandingan desanya 4/3, ininya berapa? Dan kuadran 1. Kalau dia kuadran 1, tangannya positif. Tangannya positif kan bisa kuadran 1, bisa kuadran 3, Kak. Sudut dalam segitiga hanya ada kuadran 1 atau kuadran 2. Nah, yang ditanya cos C. Ya. Cos C adalah cos 180 dikurang A tambah B. Ya. Cos dari 180 tetap cos. Dari 180 mundur itu minus ya. Berarti kerja ini cos A tambah B tapi ntar diminusin. Cos A tambah B ini bisa dipecah jadi cos min sin ya. Oh, ini clue-nya clue banget ya, bukan clue dikit ya. Ini juga gampang, nomor 7. Jangan lupa pause dulu videonya supaya bisa ngerjakan dalam keadaan kosong. Sekarang boleh didengerin clue-nya kalau mentok ya. Kalau nggak mentok langsung. Ini kuadran 2. Perbandingan D misalnya adalah A banding 1. Sampingnya apa? Nanti sin 2X pecah jadi apa sudut rangkap? Kakak nggak sebutin. 2 sin X cos X, iya bener. Cos 2X yang tadi kakak bilang, boleh cos kuadrat kurang sin kuadrat, boleh 1 min 2 sin kuadrat, boleh 2 cos kuadrat min 1. Gitu ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Mau lebih bersih di undo aja dah. Sip, ini cos kuadrat kurang sin kuadrat sebagaimana tadi kita sudah bahas, dia adalah sama aja cos 2 kali ini ya. Jadi cos 40 sama dengan P ya. Jadi kalau ini 40, P itu samping per miring. Depannya apa?
Yang ditanya sin 2P. 2 sin P cos P ya. Gitu bukan? Iya. Nomor 9. Kuadrannya 2. Sehingga sin yang tadinya plus minus diambil yang plus doang. Tangan, rumus sudut tangan lengkap, 2 tangan dibagi 1 min tangan kuadrat, mudah sekali. Nomor 9 seharusnya nggak usah pakai clue ya. Nomor 10 baru ini agak tricky ya. Silakan dicoba. Apakah mau mengelompokkan ini dulu, nanti baru setelah rapi ini, atau ngelompokinnya yang ini. Coba aja ya. 10 memang kakak akui ya, agak nyari-nyari dan nggak boleh cepat menyerah ya. Kalau yang standar itu yang cuman pengurangannya 2 doang ya, cos kurang cos dibagi sin tambah sin misalnya ya. Kalau ini kan ya triknya cuma begini doang, 2 kemungkinan. Ngelompokinnya siapa dengan siapa di antara 3 ini gitu. Ngurunginnya ya. Oke, 11. Yang ditanya 1 kurang secant kuadrat. Nah, berarti X ya, yang tanya dalam X. Berarti yang Y-nya mau kita hilangin. Sin X tambah Y. Sin X tambah Y kalau dikurai, sin cos, cosin. Oh iya bisa. Ini sama ini kalau diurai, yang ini sin cos tambah cosin. Yang ini cos cos, sama sin cos cosin juga ya. Sin cos cosin. Tapi yang ini kan kurang gitu. Yang ini hasilnya 11 ditambah. Yang ini hasilnya kurang 11 ditambah. Tapi ini ada sepertiga ini enggak. Artinya ini kalau ditambah ini 11-nya hilang ya. Kalau dikurang 11-nya enggak hilang. Tapi ini di antara ini ada yang hilang. Ya udah, silahkan diatur aja gimana ya. Sisanya trik sendiri. Nomor 12, M kuadrat tambah N kuadrat dikurang 2MN. Berarti M kuadrat tambah N kuadrat. M kuadrat tambah. Oh, ini berarti M kuadrat tambah N kuadrat doang dong ya? Kok pakai ditulis gitu segala sih? Iya, setuju nggak? Ini kan M kuadrat tambah N kuadrat tambah 2MN, dikurang 2MN lagi. Berarti anggap aja yang ditanya ini ya. Jadi ini sama aja ini. Oh, udah. Ini tidak ada trik-trikan sama sekali. M kan ini, N yang ini, kuadratin dia, tambahin, udah. Ya, cuman kalau jawabannya tidak ada di pilihan gandanya, ya diutak-atik ya. Dan jawabannya bentuknya nggak ini tuh ya, ada nanyanya nilai maksimum ya. Nilai maksimum, nilai minimum, kalau trigonometri itu erat kaitannya dengan amplitudenya ya. Jadi kalau A, sin atau A cos, kurungnya sepanjang apapun, ya maksimumnya A, minimumnya min A ya. Oh, ini nomor terakhir ini berkaitan dengan grafik. Silakan, nomor 1 jawabannya yang mana? Kalau pilihan ganda bisa dengan cara masukin titik yang dilalui, ya. Dengan konsep juga bisa. Dari amplitudenya udah ketahuan. Amplitudenya 3/2. Ada pilihan ganda yang salah nggak? Dari periodenya pi, berarti koefisien S-nya harus mana? Ada pilihan ganda yang salah nggak? Dari situ aja udah ketahuan, ya. Grafik kalau pilihan ganda tuh enak kok ya. Ini amplitudenya akar 2, nggak ada yang salah ya. Kemudian periodenya semua koefisien X-nya 1 ya. Ya, yang ini pilihan gandanya ketat gitu ya. Cobalah masukin 300, masukin min 60 ya. Masukin min 60 biar jadi 0. Banyak nih yang gugur nih. Ya. Misalnya ke C, min 60 tambah 60 0, cos 0 1. Kan nggak 0, padahal harusnya dimasukin min 60 0 ya. Jadi dimasukin min 60 harus 0. Dimasukin 300 harus 0. Dimasukin 0 harus segini nih, nggak ada angkanya jadi nggak begitu jelas. Udah pakai ini aja. 2 ini juga udah cukup ya, min 60 sama 300. Nomor 3, konsep. Dari 2/3 bisa jadi apa, min 5 jadi apa, bisa ya, baca baik-baik. Lalu kerjakan. Nggak ada clue apa-apa,
enggak lah, cuman gini doang grafik dengan persamaan ini. Ya berarti nilai minimum min 5, berarti dari sini A-nya tahu. Ya. Periode 2/3 pi, berarti B-nya tahu. Ya. Sorry, minimum ini bukan akan ada ininya. Nah, minimum itu min A, min D. Ya. Min A, min D, min 5. Berarti A sama D-nya hubungannya tahu. Periode 2/3, jadi B-nya tahu. Gitu ya. Dan seterusnya. Nomor 4, ada persamaan. Ini masih cos, ini masih sin ya. Ini bisa diubah dulu nih. Salah satu dari dua ini misalnya sin ini jadi cos. Cos 90 dikurang X tambah 25. Kan biar sama-sama cos. Biar sama-sama cos gimana ya. Jadi kalau sin A sama dengan sin B, cos A sama dengan cos B, tangen A sama dengan tangen B. Udah pastilah dipenuhi kalau A sama B-nya sama. Tapi bukan sekedar A sama B-nya sama ya. Untuk sin 180 kurang B juga sama kok dengan A. Kalau untuk cos 360 kurang B juga sama kok. Untuk tangen 180 tambah B juga sama kok. Karena kembaran kuadran 1 untuk sin itu kuadran 2. Kembaran kuadran 1 untuk cos itu 4. Kembarannya kuadran 1 untuk tangen itu di kuadran 3. Gitu ya. Dan jangan lupa semuanya ini ditambah kelipatan 360 gitu ya. Oke, ya, nomor 5. Ya, seru ini. Pada interval 0 sampai pi per 2 nilai sin 2x memenuhi persamaan ini adalah apa? Pertanyaannya sin 2x ya. Kalau sin 2x-nya kita misalin P, ini udah ada sin 2x. Cos kuadrat ya. Cos kuadrat ini bisa kita pecah nggak nih? Kan ada rumus cos 2x adalah ada tiga nih, ada cos kuadrat. Salah satunya 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, berarti kalau di sini ada tulisan cos kuadrat x, ini cos 2x, bisa diubah jadi ini. Dan seterusnya bisalah ya. Pokoknya rumus hubungan antara 2x sama x yang satu dikuadratin satu enggak dipakai di soal ini ya. Sin 2x yang ditanya berarti ini jangan diutak-atik. Ini ubah jadi, kok kakak ngerjain orang cuma mau ngasih clue doang kok. Sama dengan 15 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Atau 2 cos kuadrat x kurang 1 atau sin kuadrat aja. Bisa lah ya. Nanti lihat aja pembahasannya. Oh ya, sebelumnya ini bisa bagi ini 1, ini 2, ini 3 kan ya. Ini angkanya kegedean untuk ini. Ya kan? Berarti baca soalnya diulang, sin 2x ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 3 cos 2x ya. Nah, 2 cos kuadrat x kan tadi udah tuh. Ya, cos 2x itu 2 cos kuadrat x kurang 1. Berarti ini 1 ditambah ya. 1 ditambah cos 2x bagian ini. Ini 3 cos 2x, bisa pindah ke sana dan seterusnya. Udah cepet kok ya. Nomor 6 boleh sin 2 sin x-nya kita misalin P ya. Cos 2x kan bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat x kan. Jadi 1 dikurang 2p kuadrat. Jadi 7 1 dikurang 2p kuadrat ditambah 2p kurung p tambah 5
kurung tambah 1 sama dengan 0. Jadi sin diganti P. Cos 2X 1 min 2 sin kuadrat, 1 dikurang 2 P kuadrat. Nanti urai persamaan dapat P. Ya. P-nya itu adalah sin. Sehingga kalau P-nya antara min 1 sampai 1, ya ada nilainya X-nya. Tapi kalau P-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, nggak ada nilainya. Ya. Bisa lah nomor 6. Ya. Nomor 7, nilai X pada interval 0 sampai 2pi yang memenuhi, bisa ini. Ya. Akar 3 adalah, ini mendingan kayaknya second kurang tangan tuh familiar nggak kalian? Iya ya, second kurang tangan itu seperkos dikurang 1 kurang. Iyalah ya, bisa insya Allah. Emang agak menantang juga sih nomor 7, akak akui. Hati-hati juga setelah ketemu himpunan penyelesaiannya, diuji lagi, jangan sampai menyebabkan per 0 ya. Jangan sampai menyebabkan divided by 0. Wah, mantap istilahnya. Nomor 8, cos tambah tangan, cos kurang tangan. Cos kuadrat kurang tangan kuadrat. Cos kuadrat kurang tangan kuadrat sama dengan 1. Berarti 1 ditambah tangan itu kan ada rumusnya ya. 1 ditambah tangan kuadrat. 1 ditambah tangan kuadrat ada rumusnya lagi. Tangan itu kan sin kuadrat per cos kuadrat. Ini cos 1 dikurang adanya rumusnya ya. 1 ditambah nggak ada? Ada. Ini tangan kan cos kuadrat, sin kuadrat per cos kuadrat. Ini cos kuadrat per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat. Oh, kakak nggak apa padahal kenal loh. Second kuadrat ya. Jadi 1 tambah tangan kuadrat itu second kuadrat. Bisa ya. Ini perkalian biasa A plus B A min B kan. Jadi bentuk kuadrat dikurang bentuk kuadrat sama dengan 1. Salah satu bentuk kuadrat ini pindah ke kanan jadi tambah. Nah, ini bisa sederhanain ada rumus. Nah, kalau kayak gitu udah kelihatan ya. Pengetahuan grafik juga mendukung ya, nomor 8 ini. Nomor 9, ayo latihan sendiri aja deh ya, kakak capek kasih clue-nya. Yang jelas kalau pertak samaan dianggap persamaan dulu untuk mencari apa namanya? Pembuat nolnya, batas-batasnya. Lalu tiap batas itu ditentuin ruas-ruas yang benar sama ruas-ruas yang salah ya. Nomor 10 juga gitu. Nomor 10 sih kakak lebih suka bacanya sin X lebih besar dari cos X lebih besar dari sin X di mana gitu aja. Ya gambar grafik aja kalau gitu ya. Nomor 11 di kuadran 2 yang memenuhi pertak samaan begini. Selisih nilai maksimum sama nilai minimumnya. Jika X ada di kuadran 2. Selisih nilai maksimumnya. Ya, kerjakan aja dulu, nanti dapat pertak samaan kuadrat, difaktorin. Salah satu doang dari faktornya yang bisa dipakai, karena faktor yang satunya lagi, P-nya ya, sin yang misalin P. Ini kan persamaan kuadrat, jelas banget ya. Pertak samaan kuadrat. Jadi ya, 2P kuadrat tambah akar 3P dikurang 3. Dan seterusnya, coba sendiri. Koreksi kalau ada yang salah ya. Nah, yang ini setengah. Ini min akar 3 ke kiri, yang ini nggak ada S-nya ya, kan lebih dari 1, lebih kurang dari min 1 ya. Yang ini sana. Ada ini setengah akar 3. Berarti pertak samaan ini dipenuhi kalau P-nya lebih dari setengah akar 3. Berarti sin X-nya lebih dari setengah akar 3. Sin yang lebih dari setengah akar 3 tapi hanya boleh di kuadran 2. Yang mana itu? Gitu ya. Kan sin akan gini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Setengah akar 3 katakan di sini nih. Berarti daerahnya ini doang nih.
Grafiknya yang ini doang. Di kuadran 2, tapi harus di atas setengah akar 3 nilai Y-nya. Ya. Berarti nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini. Bisa, ya. Oke. Nomor 12. Silakan dicoba sendiri dan butuh keterampilan grafik juga. Di pause videonya dan dicoba. Udah. Nggak nyangka. Iya sih udah lama ya dari. Sekarang kita siap untuk ke kunci jawaban. Mohon maaf, kakak nggak terlalu banyak kasih clue untuk kunci jawaban supaya kalian cocokin sendiri, fokus ke jawaban A, B, C, D, E-nya ya. Siap. Sebelumnya rapiin dulu jawaban A, B, C, D-nya, dipindahin di kertas lain yang rapi, nomor 1 A, nomor 2 B gitu-gitu ya. Sama coret-coretannya dipisah biar apa? Biar ketahuan bener salahnya cepat ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya. Nomor 1 D ya. Nomor 2 D. Nomor 3 E ya. Nah, bisa lihat. Nomor 4 B. Bisa lihat ya. Nomor 6 E. Ini batas, ini nomor 7 ya. Ini nomor 5 E. Nomor 6 A. Nomor 7 C. Nomor 8 D. Nomor 9 E. Nomor 10 E. Nomor 11 E. Nomor 12 C. 13 B. 14 A. 14 nomor 2. Nomor 3 A. Ini subbab baru ya. Nomor 4 B ya. Nomor 5 C. Nomor 6 E. Nomor 7 A. Nomor 8 D. Nomor 9 E. Nomor 10 C. 11 E. 12 B. Grafik sekarang ya. 13 E. 1 E. 2 A. Nomor 3 B ya. Ini tiap yang kakak tandain ada ini ya. Maksimum 3, berarti A kurang D 3 gitu ya. Minimum 5, min A tambah min A min D. Ini apa ini dieliminasi nanti dapat gitu ya. Nomor 4A. Nomor 5 mohon maaf nggak ada di PG ya. Nomor 5 mohon maaf. Harusnya 3/5 ya. Nomor 5 jawabannya 3/5. Tidak ada di PG. Nomor 6 E. Nomor 7 B, lupa ditulis B-nya. Nomor 8 D. Nomor 9 E. Ngerti ya maksudnya ya? Ini dianggap persamaan dulu ya. Nanti dapat beberapa nilai X ya. Bukan beberapa, ternyata cuma 2 ya. 2 sama 10. Sebenarnya X-nya banyak, tapi yang di dalam ini cuma 2 sama 10. Ya. Cuma 2 sama 10, batas kiri kanannya 0 sama 12. Berarti cuma 3 area. 0 sampai 2,
2 sampai 10 sama 10 sampai 12. Nah, dari 3 area itu diuji. Yang benar yang mana ke sini ya. Nomor 10. Cari yang hijau di atas merah ya. Yang hijau di atas merah tuh mulai dari sini nih yang kakak tunjuk nih sampai sini. Sorry, hijau di atas merah, ya benar ya. Berarti, oh ya, nomor 10 ini bukan nyari himpunan penyelesaian, tapi pertanyaannya ada kata jika gitu kan. Jika, nah kalau pertanyaannya jika begitu, itu artinya soal nanyain di pilihan ganda ini masuk dalam HP nggak? Karena hijau di atas merah itu banyak. Di sini ada nih, 0 sampai 45 juga masuk nih. 225 sampai ini juga masuk nih ya, sampai 300 berapa nih, 360 lebih ya. 360 tambah 45 sih berapa sih, sampai 405 ya. Tapi yang ditanya soal bukan himpunan penyelesaian. Jika ya bukan hanya HP, jawabannya yang penting semua area yang di pilihan ganda ini di dalam HP-nya gitu ya. Nah, ini nih yang jawaban E. Yang jawaban E 1,4 pi sampai 1,6 pi semuanya di dalam ini nih, di area yang hijaunya di atas merah. Sedangkan yang bukan pilihan ganda ada yang benar, ada yang salah, ada yang dalam HP, ada yang tidak gitu ya. Nomor 11, nomor 12. Nah, gitu ya. Setelah ini kita masuk statistik ya. Kayaknya bab trigono ini yang videonya paling panjang deh ya. Karena subbabnya sampai banyak. Sama satu lagi nanti integral juga panjang ya. Ngerekamnya lah capek juga. Terima kasih semuanya. Baterainya sampai dari 100% sampai tinggal 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.